tahun ini itu berinovasi mengangkat sineas-sineas yang ada di masyarakat kita ya, yang ada di kampung-kampung kita untuk bisa memunculkan sebuah karya-karya sineas yang baik gitu. Dan tahun ini alhamdulillah penghargaan kepada dinas kami yang telah dipercaya untuk memberikan masukan barangkali ya terkait dengan topik yang diangkat untuk Festival Film Kampung di tahun 2025 nanti. Bapak Ibu, sedikit barangkali kami perlu menjelaskan terkait dengan tema yang diangkat pada festival kali ini, karena bahasanya atau judulnya adalah Kampung Bocah Kita gitu. Jadi ini sebenarnya identik dengan muatan-muatan kampung layak anak. Barangkali Bapak Ibu masih bertanya-tanya, apa itu kampung yang layak anak gitu ya? Apakah yang penuh dengan permainan anak, fasilitasnya gitu ya? Nah, ternyata tidak seperti itu gitu ya. Artinya di kampung layak anak ini adalah kami ingin melihat sejauh mana antusiasme gitu atau keberpihakan masyarakat yang ingin memberikan atensi kepada anak gitu. Jadi kalau boleh kami sampaikan ada mungkin 5 paradigmanya lah gitu ya terkait dengan layak anak ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mencoba memunculkan tema-tema yang terkait dengan partisipasi anak gitu. Jadi partisipasi anak itulah bagaimana anak-anak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat atau ide. Barangkali di kampung-kampung atau di RW-RW Bapak Ibu sekalian selama ini ada musrembang RW ya, apa namanya istilahnya, musrembang kelurahan atau rapat apa ya istilahnya di RW itu ya. Ya seperti itulah ya gitu ya, pertemuan-pertemuan yang melibatkan seluruh warga. Maka di paradigma yang pertama ini tentang partisipasi anak, kita memberikan ruang untuk anak itu memberi masukan gitu. Apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka harapkan untuk di kampungnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah partisipasi anak. Kemudian yang kedua, ini Bapak Ibu boleh mengangkat tema yang mana saja ya. Dari kelima ini bebas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengasuhan dan lingkungan keluarga gitu. Topik-topik yang bisa diangkat di paradigma kedua ini adalah mungkin terkait dengan fenomena perkawinan anak. Bisa. Kemudian pola pengasuhan anak, misalnya ada yang punya PAUD gitu ya. Nah, itu kan ada berbagai macam tuh dinamikanya gitu ya di PAUD. Boleh itu diangkat. Bagaimana konflik di dalam keluarga misalnya gitu, terkait dengan pola asuh orang tua kepada anak, itu boleh diangkat di paradigma kedua tentang pengasuhan dan lingkungan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi apapun yang terkait dengan kesehatan anak, mau itu kasus stunting, mau tadi posyandu ya, mau apapun gitu tentang yang berhubungan dengan kesehatan, persalinan anak gitu misalnya, kan semua bisa jadi ide ya pada dia gitu di momen-momen itu gitu. Itu silahkan untuk diangkat sebagai tema kalau memilih yang terkait kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian yang keempat terkait dengan pendidikan ya, kemudian pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ya, ini di paradigma keempat ini Bapak Ibu boleh mengangkat tema terkait pendidikan, kegiatan seni dan budaya yang ada di sana, kemudian bagaimana anak-anak atau remaja di sana memanfaatkan waktu luangnya dan sebagainya, potensi yang ada di sana enggak dimuncul. Kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini biasanya berkaitan gitu dengan anak-anak yang mengalami masalah. Jadi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Misalnya anak-anak korban kekerasan, ya, atau bisa juga yang marak sekarang mungkin tawuran dan sebagainya. Ini adalah di paradigma perlindungan khusus gitu. Kemudian misalnya ada anak disabilitas yang mau diangkat dan sebagainya gitu ya, itu boleh. Kemudian anak korban trafficking gitu ya, penjualan orang, anak dan sebagainya. Ini
boleh diangkat di perlindungan khusus gitu. Jadi mungkin secara garis besar seperti itu gambarannya dari tema-tema itu. Silahkan Bapak Ibu bisa mengangkat mana yang paling menarik dan paling bisa mendatangkan atensi publik gitu ya gitu. Mungkin yang relate dengan permasalahan sekarang yang lagi viral apa itu maka dikaitkan supaya dikemas menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin itu Pak Debu, terima kasih. Terima kasih buat Bu Dr. Dian. Baik, untuk Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pembuatan film kampung ya tahun 2025. Tadi sudah dikasih tahu untuk pendaftarannya, jangan lupa Bapak Ibu untuk tanggal 3 Januari ya masih dideadline sampai dengan 3 Februari 2025. Adapun nanti Bapak Ibu yang ingin lihat untuk proposalnya bisa langsung menghubungi Mas Didi Kampleng. Itu ada, jadi Bapak dan Ibu jika ingin mengetahui syarat dan ketentuan, Bapak bisa lihat di web Milan Kampung Cirebon.